kelompok 9 akan memperkenalkan diri. Saya Hanum Armania Putri dengan NIM 1223109 dan rekan saya. Saya Nadia Delia Putri dengan NIM 122311071. Saya dengan NIM Safindrina dengan NIM 122231046. Dan saya Devi Permata Putri dengan NIM 1223107. Nah, di sini kita akan memberikan sedikit pembelajaran buat teman-teman semuanya yang menonton video ini untuk kita belajar terkait tentang naskah Primbon Tengger nomor 193 yang ada di Museum Empu Tantular. Jadi mohon disaksikan ya teman-teman. Selamat menonton. Naskah Tengger dengan kode 07.193 adalah warisan budaya dari masyarakat Tengger yang tinggal di lereng Gunung Bromo dan Semeru, Jawa Timur. Naskah ini disimpan di Museum Empu Tantular dengan kode 07.193. Tulisan pada naskah ini menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa Tengahan yang berkembang sejak masa Majapahit hingga awal kolonial dan ditulis menggunakan gaung lontar. Selamat siang Ibu Ani, kami dari Universitas Airlangga dari program studi bahasa dan sastra Indonesia. Mungkin di sini ingin mewawancarai sedikit bersama Bu Ani terkait tentang skripsi yang kami analisis, dan itu terkait dari Primbon Tengger yang 193 tersebut. Iya, baik. Ya, mungkin bisa kita langsung saja untuk ke pertanyaan yang pertama. Di Museum Empu Tantular sendiri adakah koleksi seperti artefak, naskah, ataupun catatan sejarah yang berkaitan dengan masyarakat Tengger dan sistem kepercayaan mereka sendiri? Oke, baik ya, saya jawab pertanyaannya. Untuk koleksi di Museum Empu Tantular, kami memiliki naskah. Judulnya Naskah Primbon Tengger, itu menjadi korpus naskah yang berjumlah 13. Dari naskah kemudian kita juga memiliki koleksi artefak, yaitu bejana prasen, yang mana itu ada kaitannya juga dengan naskah karena di salah satu naskah menyebutkan tentang tata atau sistem pertanian tradisional, yang mana bejana prasen ini juga digunakan sebagai tradisi bertani dalam era tradisional dulu, seperti itu. Mungkin bisa langsung ke pertanyaan keduanya aja, Ibu. Jadi menurut Ibu, bagaimana posisi penting masyarakat di Tengger sendiri itu dalam peta kebudayaan di Jawa Timur secara keseluruhan seperti itu? Oke, kalau untuk masyarakat Tengger ya, ini perlu diluruskan. Kalau masyarakat Tengger itu pemahaman kita itu kan banyak yang menyebut sebagai masyarakat pelarian dari Majapahit, seperti itu ya. Padahal tidak. Masyarakat Tengger menurut Prasasti Walandit itu malah sudah ada jauh sebelum Majapahit berdiri, sekitar abad ke-9 Masehi. Itu sudah menyebutkan keberadaan tentang masyarakat Tengger itu sendiri, seperti itu. Berarti banyak yang masih salah kaprah soal masyarakat Tengger. Iya, jadi selama ini kan dianggap masyarakat Tengger ini masyarakat pelarian dari Majapahit gitu ya. Sebetulnya juga mereka lebih tua sebetulnya dari lahirnya kerajaan Majapahit itu sendiri. Okay. Mungkin ke pertanyaan terakhir dari kami, itu museum ini memiliki dokumentasi secara visual, catatan atau rekaman terkait ritual adat Tengger yang bisa menjadi sumber pembelajaran bagi teman-teman di luar atau masyarakat di luar gitu. Oke, untuk dokumentasi itu kami punya, yaitu tadi ya disebutkan di pertanyaan pertama, satu naskah kuno yang terdiri dari 13 judul dalam satu korpus naskah. Kemudian yang satunya adalah bejana prasen gitu. Ada yang menarik ini tentang materi naskah Primbon Tengger ya. Naskah Primbon Tengger ini alhamdulillah sudah mendapatkan pengakuan menjadi ingatan kolektif nasional di tahun 2024 kemarin.
Nah, kemudian kita bicara lebih masuk lagi bahwa naskah Tengger ini menggunakan aksara Jawa khas pesisiran. Kemudian bahasanya menggunakan bahasa Jawa, aksennya khas aksen Tengger. Jadi untuk tradisi lisannya di sini bisa kita bisa kita ketahui bahwa di era itu penggunaan beberapa kata yang menjadi aksen Tengger itu terdapat di naskah tersebut, seperti itu. Jadi di naskah Tengger sendiri tuh udah dapat ikon tadi Bu, Ingatan kolektif nasional. Di sini sendiri kan ada 13 naskah. Nah, itu sebenarnya ada berapa naskah ya, Bu? Seharusnya Kalau seharusnya mungkin di luar koleksi kami, jelasnya di masyarakat Tengger masih menyimpan gitu. Kalau naskah ini kami peroleh masuk ke museum itu tahun 1994 oleh masyarakat Tengger sendiri, yang kemudian kami peroleh melalui ganti rugi. Oh, itu awal mula dapat naskahnya. Awal mulanya gitu. Terus kemudian semakin bertambah hingga Enggak, 1994 itu langsung 13 naskah berarti langsung itu. 13 naskah dari masyarakat Tengger. Dari satu nama itu, dari satu warga. Dan kenapa 13? Itu menjadi satu korpus naskah. Sementara untuk judulnya sama, Primbon Tengger, tetapi isinya berbeda-beda. Isinya itu ada yang tentang mantra Sowo, tentang pengobatan tradisional, tentang perhitungan wuku. Tahu wuku ya? Kayak Wuku itu yang jumlahnya 30 itu, wuku kelahiran. Kemudian tentang mitigasi gempa itu ada di situ. Ada pengobatan tradisional yang terkena gigitan ular, itu ada semua di situ. Berarti sebenarnya cukup lengkap. Iya, betul. Cuman yang kebetulan diterima di sini ada 13. 13-nya itu berbicara tentang itu, tetapi berbeda-beda antara satu naskah dengan naskah lainnya, itu isinya berbeda-beda. Nggak ada kayak kesinambungan satu sama lain gitu. Kalau dijadikan satu kesatuan bisa, karena semua itu kan khas dari Tengger. Dan pengobatan itu waktu kami tanyakan langsung kepada dukun panditonya di sana, itu sampai sekarang itu masih dilakukan ritual-ritual seperti itu. Berarti budayaannya juga masih kental di sana. Iya, masih berjalan hingga sekarang. Jadi berkemungkinan masih ada naskah lain yang di sana ya Bu? Ya, besar kemungkinan seperti itu, karena perlu kita ingat kan tradisi penyalinan itu terus dilakukan, supaya kalau dulu kan belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang itu kan ada ahli media supaya lebih awet, mungkin sampai lama gitu ya. Kalau dulu itu karena belum ada ahli media, akhirnya ada giat menyalin. Entah berapa tahun sekali itu dilakukan penyalinan naskah seperti itu. Mungkin itu pemilihan atau sudah cukup? Ya, mungkin udah cukup pertanyaan dari kami, dan terima kasih buat Ibu Ani yang sudah membantu kami dalam menjalankan tugas kali ini. Sama-sama. Ya. Mungkin cukup itu saja. Itu yang kami tanya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.